Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, khauf, roja, dan tawakal kepadanya. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Pengertian dan dalil mencintai Allah. Mabbah atau cinta adalah kecenderungan hati kepada sesuatu yang menyenangkan. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta seseorang kepada Allah tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit dan di bumi. Seseorang tidak akan memperoleh kesempurnaan iman tanpa mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa kebaikan dan ketulusan Allah, dan mengakui nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan cinta kepada orang-orang yang beriman sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Kecintaan kepada Allah sudah seharusnya menjadi cinta yang paling utama daripada kecintaan kepada duniawi. Cinta kepada Allah merupakan keabadian, tidak hanya ketika manusia hidup di muka bumi saja, tetapi juga sampai mereka meninggal dunia dan menjalani kehidupan di dalam akhirat. Cinta kepada Allah harus melebihi cinta kepada apapun. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 24 yang berbunyi, كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. 2. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah tidak hanya kata-kata yang diucapkan di mulut semata, melainkan cinta itu memiliki tanda-tanda yang biasanya ditunjukkan oleh para hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tanda-tanda seorang hamba mencintai Allah sebagai berikut. A. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. B. Mencintai Al-Quran. C. Menjauhi perbuatan dosa. D. Mendahulukan perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Tidak menghadapi hinaan. Cara meningkatkan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah harus konsisten dipertahankan atau bahkan ditingkatkan agar Allah ridho terhadap kita. Berikut ini cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. B. Senantiasa membersihkan hati. C. Mempelajari ilmu agama secara mendalam. D. Hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian dan dalil khauf. Secara etimologis, khauf artinya khawatir, takut, atau tidak merasa aman. Rasa takut itu hakikatnya adalah kerisauan hati mengenai akan terjadi sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai, atau kehilangan sesuatu yang disayangi di masa akan datang. Secara tegas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk takut kepadanya, bukan kepada manusia. Hal ini sesuai dengan Quran surah Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi, فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Menurut Imam Al-Ghazali, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berupa rasa takut tidak diterimanya taubat, takut tidak mampu istiqomah dalam beramal saleh, takut akan mengikuti hawa nafsu, takut tertipu oleh gemerlap duniawi,
takut terperosok dalam jurang maksiat, takut atas siksa kubur, takut terjebak dalam kesibukan yang melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut menjadi sombong karena memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bukti bahwa seorang hamba mengenal Allah. Rasa takut tersebut akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya pengetahuan hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Fatir ayat 28 yang berbunyi, إنما يخشى الله من عباده العلماء. 2. Tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Menjaga lisan dari perkara dusta. B. Menghindari iri dan dengki. C. Tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Menjauhi makanan haram. E. Menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. F. Menjaga pandangan dari kemaksiatan. C. Hakikat berharap kepada Allah Shallallahu Alaihi Ta'ala atau Raja. 1. Pengertian dan dalil Raja. Secara etimologis, Raja berarti berharap sesuatu tidak putus asa. Adapun menurut istilah, Raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat atau karunia Allah Shallallahu Alaihi Ta'ala. Kebalikannya dari sifat raja adalah putus asa dari rahmat Allah Shallallahu Alaihi Ta'ala. Sifat raja dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Ketika seseorang memiliki sifat raja, ia akan bersemangat untuk menggapai rahmat Allah Shallallahu Alaihi Ta'ala. Meskipun bergelimangan dosa, rasa optimis mendapat ampunan Allah Shallallahu Alaihi Ta'ala tetap ada dalam hatinya. Namun, perlu diingat bahwa sifat raja ini harus bersanding dengan sifat kauf menurut Abu Ali Al-Rafzabari. Antara kauf dan raja ibarat dua sayap burung. Jika kedua sayap tersebut sama, burung tersebut akan mampu terbang secara sempurna. Namun jika kurang, maka terbangnya juga kurang sempurna. 2. Cara menumbuhkan sifat raja. A. Mempelajari dan memahami Al-Quran. B. Meyakini kesempurnaan karunia Allah Shallallahu Alaihi Ta'ala. C. Muhasabah atas nikmat Allah Shallallahu Alaihi Ta'ala. 3. Manfaat sifat raja. A. Merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Shallallahu Alaihi Ta'ala. B. Menumbuhkan sifat optimis. C. Semangat dalam ketaatan kepada Allah Shallallahu Alaihi Ta'ala. D. Tenang dalam menghadapi kesulitan. Hakikat tawakal kepada Allah Shallallahu Alaihi Ta'ala. 1. Pengertian dan dalil tawakal kepada Allah Shallallahu Alaihi Ta'ala. Secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, menanggung sesuatu, mewakilkan atau menyerah. Secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala sesuatu permasalahan kepada Allah Shallallahu Alaihi Ta'ala. Setelah melakukan usaha sekuat tenaga, seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Shallallahu Alaihi Ta'ala. Tertuang dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya tertuang dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 23 yang berbunyi, قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Banyak di antara manusia yang mengaku bertawakal kepada Allah Shallallahu Alaihi Ta'ala dalam setiap urusannya, namun usaha yang mereka lakukan belum maksimal. Ketika terjadi kegagalan, mereka menyalahkan takdir atau ketetapan yang mereka terima. Banyak manusia yang condong mengutamakan pasrah tanpa usaha sebagai bentuk tawakal mereka. Seseorang yang menerapkan sikap tawakal akan memiliki keyakinan bahwa tidak ada satupun amal kebaikan yang sia-sia.
Urusannya diterima atau ditolaknya amal merupakan hak penuh Allah Shallallahu Alaihi Taala. Tugas seorang hamba beramal sebaik-baiknya. 2. Manfaat tawakal. A. Diberi rezeki yang cukup. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi. B. Dijauhkan dari godaan setan. Setan adalah makhluk Allah yang ingkar yang selalu berusaha membujuk manusia ke dalam kesesatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Quran Surat An-Nahl ayat 99 yang berbunyi, له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. C. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal kepada Allah juga akan membuat seseorang dicintai oleh Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. D. Diberikan kenikmatan yang tiada hentinya. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat Asy-Syura ayat 36 yang berbunyi, ما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.